Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas tentang polinomial teorema sisa kelas 11 SMA. Saya tunjukkan teori plus 5 contoh soal. Nah, soal yang akan saya bahas seperti tampak pada layar yang sebelah kiri. Ya, saya kasih ringkasan dari teorema sisa terlebih dahulu. Misalkan kita punya suatu fungsi fx dibagi dengan px, maka akan menghasilkan hasil bagi ditambah dengan sisa per px. Nah, fungsi fx juga bisa dinyatakan dengan px kali hx ditambah dengan sx. Saya ulangi lagi ya, px ini adalah pembagi, hx ini adalah hasil bagi, sx adalah sisa pembagian. Nah, apabila ada suatu fungsi fx dibagi dengan ax ditambah b, maka sisanya akan berbentuk f min b per a. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sini ya. Jadi ax ditambah b dinolkan, ax sama dengan min b, sehingga x sama dengan min b per a. Nah, dari situlah dapatnya min b per a. Ya, sisanya akan berupa konstanta gitu ya, tidak mengandung x. Ya, rumus yang keempat, apabila pembaginya berbentuk kuadrat seperti ini, maka sisanya dimodelkan dengan mx ditambah n. Gitu ya, dalam hal ini m dan n-nya bisa saja 0 gitu ya. Nah, lanjut lagi, bila pembaginya berbentuk polinom berpangkat 3, berderajat 3, maka sisanya dimodelkan dengan polinom berderajat 2 gitu ya, maksimum berderajat 2 bentuknya. Dalam hal ini M, N, dan T berupa bilangan real dan bisa bernilai 0. Nah, baik, kita lanjut contoh soal yang pertama. Ya, oke. Fx dibagi dengan X tambah 2 bersisa 14. Dibagi dengan X min 4 sisa min 4. Maka Fx dibagi dengan ini hasilnya berapa? Ya, kita buat ringkasan yang pertama dulu. Apabila fx dibagi dengan x ditambah 2, maka sisanya sama dengan 14. Nah, ini pembuat nolnya x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Nah, ini artinya f dari min 2 sama dengan 14 gitu ya. Itu pernyataan yang pertama. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Apabila fx dibagi dengan x min 4, ya dikatakan sisanya adalah min 4. Nah, yang ini dia. Ya, nah ini pembuat nolnya x min 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 4. Nah, artinya f dari 4, ya, dari 4 yang ini sama dengan min 4 yang ini. Ya, itu dari teorema sisa yang nomor 3 yang saya tuliskan tadi. Nah, selanjutnya fx-nya dibagi dengan ini ya. Fx dibagi dengan x kuadrat min 2x dikurang 8. Sisanya dimodelkan dengan yaitu mx ditambah dengan n. Ya, gitu. Nah, bila ditulis bentuk si fx ini akan menjadi pembagi, ya pembaginya adalah x kuadrat min 2x min 8, lalu dikali dengan hasil bagi, lalu ditambah dengan sisa. Sisanya adalah mx ditambah n. Nah, ini ya model dari teorema sisa yang nomor 2 yang tadi saya tuliskan. Nah, ini fx sama dengan, ini kita faktorkan menjadi x min 4, x plus 2. Ya, kali hx ditambah dengan mx ditambah n. Nah, ada yang belum lancar faktorisasi, silakan cek lagi cara faktorisasi ya dan berlatih sehingga ada lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini dulu ya, f dari min 2.
Ya, F dari min 2 sama dengan, nah kalau X-nya min 2, maka ini nilainya akan nol. Sehingga keseluruhan ini nilainya akan nol. Begitu. Nah, sekarang kita ganti di sini X-nya dengan min 2. Maka dapatlah dia min 2M gitu ya. Dapatlah dia min 2M. Ya, ditambah N. Sama dengan 14. Nah, 14 dari mana? Nah, dari sini nih 14 ya. Nah, selanjutnya kita lihat F4 sama dengan min 4. Oke, F4 sama dengan, nah ketika X-nya 4, maka ini akan bernilai 0. 4 kurang 4, 0. Sehingga keseluruhan ini bernilai 0. Gitu ya. Nah, berarti ini 0. Nah, ini X-nya sekarang diganti dengan 4. Sehingga jadinya 4M plus 4M. Ditambah N sama dengan min 4. Nah, min 4 dapatnya dari mana? Dari sini. Ya. Nah, sekarang kita kurangi. Ya, min 2M dikurang 4M jadinya min 6M. Ya, nah N-nya ini habis. Ini kalau dikurang maka hasilnya adalah 18. Nah, dari sini dapatlah CM sama dengan 18 dibagi min 6. Ya, maka dapat min 3. Nah, sudah jelas hasilnya udah ketahuan yaitu yang ini ya. Ya, yang A. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa mencari N dengan memasukkan M sama dengan min 3 ke salah satu persamaan. Nah, misalnya kita masukkan ke sini ya. Jadi 4M ditambah N sama dengan min 4. Nah, ganti M dengan min 3. Jadi 4 kali min 3 ditambah N sama dengan min 4. Nah, yang ini adalah min 12 tambah N sama dengan min 4. Sehingga N sama dengan min 4 plus 12 sama dengan 8. Nah, berarti sisanya adalah MX ditambah N, yang mana M-nya adalah min 3X, lalu N-nya adalah yang ini. N-nya ya tambah 8 jadinya ya. Nah, sehingga hasil terakhirnya adalah yang ini ya. Sisanya min 3X tambah 8 ya. Sudah cocok dengan pilihan yang A. Nah, baik begitu untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini mirip dengan yang pertama. Ya, kita akan bahas sekali lagi supaya adik-adik makin mantap. Suku banyak fx dibagi x min 2 sisanya 5. Nah, kita tulis fx dibagi x min 2. Ya, sisa sama dengan 5. Nah, kita lihat pembuat nolnya adalah x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Sehingga sisa bisa dinyatakan dengan F2. Gitu ya. Nah, 2-nya dari sini. Yang mana F2 sama dengan 5. Nah, 5-nya dari sini. Nah, itu pernyataan yang pertama. Kalau dia dibagi X min 2, sisanya 5. Nah, lalu pernyataan berikutnya, jika dibagi X tambah 3, sisanya min 10. Kita tulis Fx dibagi X ditambah 3, sisa sama dengan min 10. Nah, X ditambah 3 dinolkan, maka dapatlah X sama dengan min 3. Nah, sehingga sisa bisa dinyatakan dengan F. Ya, F kurung min 3 sama dengan min 10. Sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaan jika fx dibagi dengan x kuadrat tambah x min 6, sisanya berapa? Ya, kita tulis fx dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6, maka sisanya akan bisa dimodelkan dengan mx ditambah n. Jadi kalau pembaginya berderajat 2, maka sisanya bisa dimodelkan dengan fungsi linier gitu ya. Nah, sesuai dengan teorema sisa ringkasan nomor 2, maka fx sama dengan pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa gitu ya. Nah, oke, si fx
sama dengan pembaginya tadi yang ini, ya kita bisa faktorkan menjadi X ditambah 3 lalu X dikurang 2. Nah, hasil baginya kita tidak tahu. Ya, kita misalkan tetap HX ya. SX itu adalah MX ditambah N. Nah, lalu kita eksekusi yang misalnya yang ini dulu ya, F apa ini? F2 sama dengan F2 sama dengan 5. Oke, ini F2 sama dengan jika X sama dengan 2, maka ini akan bernilai 0. 2 kurang 2, 0. Sehingga keseluruhan ini X ditambah 3 kali 0 kali HX hasilnya adalah 0. Gitu ya. Nah, lalu X-nya ini diganti dengan 2. Maka dapatlah 2M. Tambah N. Nah, F2 adalah 5. Iya, gitu ya. Nah, selanjutnya F min 3. Nah, mengapa min 3? Nah, karena ini datanya min 3 ya. Oke. Nah, kita masukkan ke sini, maka akan menjadi, ini akan menjadi 0 ya. Maka ini keseluruhan akan menjadi 0. Gitu ya. 0 ditambah dengan min 3M. Ya, ditambah N sama dengan min 10. Nah, min 10 dapatnya dari mana? Dari sini ya. Nah, lalu kita eliminasi substitusi ya, dikurangi maka ini akan 0, ini akan menjadi 5M. Ya, 5 kurang min 10 jadinya 15. Nah, maka didapatlah M sama dengan 15 dibagi 5. Ya, 3. Nah, jawabannya pasti yang ini 3X. Ada 3X-nya ya. Oke, tapi kita coba cari lengkapnya. Kita cari N-nya dengan masukkan M sama dengan 3 ke salah satu persamaan ini. Nah, saya akan pilih persamaan yang atas saja. 2M ditambah N sama dengan 5. Ya, saya ambil dari persamaan yang ini. Ya, adik-adik juga boleh menggunakan persamaan yang kedua. Ya. Nah, kita ganti M-nya dengan 3. 3 dapat dari mana? Nah, dari sini ya. Tambah N sama dengan 5. 6 ditambah N sama dengan 5. Sehingga N sama dengan 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Sehingga sisanya adalah MX ditambah N. Model yang ini tadi. Ya, masukkan nilai M yaitu 3. 3X lalu ditambah dengan N. Masukkan N-nya itu min 1. Nah, ini jadinya min 1 gitu ya. Sehingga jawabannya 3X min 1 cocok dengan pilihannya. Ya, jawabannya yang B. Baik, itu contoh yang kedua. Itu hampir sama ya bentuknya. Bentuknya hampir sama dengan yang pertama. Ya, semoga adik-adik paham. Makin mantap. Jangan lupa ini dilatih setiap hari. Ya, dilatih tiap hari tentu saja dengan model yang berbeda. Sehingga adik-adik makin lancar dan makin memahami. Kita lanjut lagi contoh yang ketiga. Ya, PX dibagi dengan X kuadrat min 2X dan X kuadrat min 3X. Sisanya berturut-turut. Nah, ini sisanya ya. Maka PX dibagi dengan sisanya berapa? Ya, oke. Jadi PX kita bagi dengan X kuadrat min 2X. Ya, di sini sisanya adalah 2X ditambah 1. Ya, oke. Nah, berikutnya. Hmm, Ntar, apa arti dari ini ya? Nah, ini memiliki pengertian ya. Jika ini difaktor ya, X, X min 2, ya ini ya, pembaginya difaktor, lalu dinolkan, maka dapatlah X sama dengan 0, dapatlah X sama dengan 2. Nah, ini artinya eh, P0 gitu ya, P0, nolnya dari sini ya, sama dengan ganti X-nya dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, terus arti yang kedua, P2, ya duanya dari sini ya, sama dengan ini
2 kali 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi ada dua hal yang bisa kita cari dari informasi yang pertama. Terus informasi berikutnya, tadi yang pertama ini dan ini ya. Bila dibagi dengan ini, sisanya adalah yang ini. Px dibagi dengan x kuadrat min 3x, sisa sama dengan 5x tambah 2. Apa yang bisa kita cari dari sini? Ya, oke, ini kita faktor pembaginya. X min 3 dinolkan, maka dapat X-nya 0, dapat X 3. Nah, artinya di sini P dari 0 sama dengan 5 kali 0 ditambah 2. Nah, 5 kali 0 adalah 0, tambah 2 hasilnya 2. Nah, P selanjutnya P3 ya. Tiganya dapat dari sini. Maka ini akan menjadi 15. 5 kali 3, 15. Ditambah dengan 2. Sama dengan 17. Nah, berarti begitu ya. Nah, di sini ada yang tidak masuk akal dari soal ya. Jadi ini ya P0 sama dengan 1, P0 sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti ini si pembuat soal kurang teliti dalam membuat ketentuan soal sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 bertentangan. Begitu ya, sebetulnya soalnya keliru ini ya, ada yang keliru. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya dengan berikutnya ya. PX dibagi dengan ini sisanya berapa? Ya, PX dibagi dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Nah, pembaginya berderajat 2. Maka sisanya dimodelkan yaitu MX ditambah N. Ya, ada nggak harus pakai MX tambah N. Bisa aja variabel yang um, apa huruf yang lain ya. Misalnya aja AX tambah B ya. Nah, itu ya. Yang penting dia berbentuk linier. Ya, bentuknya linier, tapi nanti pada akhirnya bisa aja A dan B bisa nol gitu ya. Nah, ingat teorema sisa yang tadi saya kemukakan bisa dinyatakan dengan pembagi. Ya, pembaginya adalah ini. X kuadrat min 5X ditambah 6, lalu dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah, sisanya adalah AX ditambah B. Nah, gini modelnya. Nah, berarti di sini PX-nya sama dengan ini kita faktor menjadi X min 3 ya X min 2 HX gitu ya ditambah dengan AX ditambah B. Nah, di sini X yang adik-adik masukkan jangan memasukkan P0 begitu ya. Nah, mengapa jangan P0? Patokannya dari mana? Dari sini nih patokannya ya. Pembuat nolnya berapa di sini? 3. Gitu ya. Nah, pembuat nolnya berapa di sini? X sama dengan 2. Nah, jadi yang adik-adik masukkan di sini adalah P3 dan P2. Gitu ya. Nah, kalau P3 ya, maka ini adalah 0 ya. 3 kurang 3 0. Sehingga ini hasilnya adalah 0 ya. 0 dikali X min 2 kali HX hasilnya 0 gitu. Nah, lalu ini X-nya diganti dengan 3 sehingga jadi 3A tambah B ini sama dengan 17. Nah, 17 dapat dari mana? Nah, dapat dari sini ya. Dapat dari sini. P3 sama dengan 17. Ya, lanjut. Sekarang P2. Saat X-nya sama dengan 2, maka 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, 0 dikali X min 3 kali HX hasilnya adalah 0. Nah, lalu ini ganti X dengan 2, maka didapat 2A. Ditambah dengan B sama dengan 5. Nah, 5 didapat dari mana? Nah, dari sini 5 ya. P2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya tinggal dikurangi aja. Ini jadi A sama dengan 2. Nah, ini coret ya. Nah, A sama dengan 2 ternyata tidak ada di sini. Ya, oh 12, sorry ya, bukan 2 ya, 12 ya. Nah, mana 12 di sini? Oh, ada ini, ada yang ini ya.
Oke, untuk mencari B kita masukkan 12-nya ke sini aja, ke yang gampang aja. 2A ditambah B sama dengan 5. Ya, adik-adik juga boleh pilih persamaan yang pertama. Hasilnya sama aja ya. 2 kali 12 ditambah B sama dengan 5. Nah, ini 24 ditambah B sama dengan 5. Sehingga B sama dengan min 19. Nah, sehingga sisanya adalah AX ditambah B, yang mana A-nya adalah 12, ini A-nya, sedangkan B-nya adalah min 19, sehingga min 19. Nah, ini jawabannya ya, sisa yang ditanyakan. Sehingga jawabannya adalah yang D, gitu. Ya, begitu contoh soal yang ketiga. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Nomor 4 lah, ini soalnya lebih kompleks lagi. Ya, kita akan bahas. Diketahui Rx sama dengan Gx dikali Hx. Nah, kita tulis ya. Rx sama dengan Gx dikali Hx. Jika Gx dibagi X min 2 dan X plus 2, sisanya 6 dan 10. Berturut-turut 6 dan 10. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau ini Gx dibagi dengan X min 2, sisa sama dengan 6. Gitu ya. Kalau dibagi X min 2, sisanya 6. Terus kalau Gx dibagi dengan berapa itu? X plus 2, ya, sisa sama dengan 10. Ulang ya, bagi X tambah 2, sisanya 10. Nah, apa arti dari pernyataan ini? Kita lihat X min 2, ya, dicari pembuat nolnya. X min 2 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 2. Nah, ini artinya G2, gitu ya, G2. Nah, ini kan fungsinya fungsi G ya, maka ini judulnya G2 gitu ya, G dari 2. Nah, sama dengan 6. Gitu arti dari pernyataan pertama. Nah, untuk yang ini, X ditambah 2 dinolkan, maka didapatlah X sama dengan minus 2. Nah, berarti di sini G dari min 2 sama dengan 10. Nah, gitu. Nah, pernyataan berikutnya, jika HX dibagi dengan X min 2 dan X tambah 2, sisanya 2 dan 2. Ya, oke. Kita tulis di sini aja. Ya, apa tadi itu? HX ya. HX dibagi dengan X min 2, ya, sisa sama dengan 2. Kalau HX dibagi dengan X ditambah 2, sisa 2 juga. Nah, ini pembuat nolnya adalah X min 2 sama dengan 0, maka didapatlah X sama dengan 2. Nah, sehingga H2, ya, kenapa H? Karena ini fungsinya adalah H gitu ya. Nah, 2-nya dapat dari sini ya. Sama dengan 2, 2 yang ini ya. Nah, selanjutnya X ditambah 2 sama dengan 0, maka didapatlah X sama dengan minus 2. Nah, berarti di sini H dari minus 2 sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya yaitu ini ya, Rx dibagi dengan X kuadrat min 4. Ya, Rx dibagi dengan X kuadrat min 4, maka sisanya bisa dimodelkan dengan AX ditambah B, gitu ya. Nah, ini pembaginya berderajat 2, maka sisanya dimodelkan berderajat 1, gitu ya. Pembaginya berbentuk fungsi kuadrat, maka sisanya dimodelkan dengan fungsi linier. Nah, Rx bisa dinyatakan dengan pembagi yaitu X kuadrat min 4 dikali dengan hasil bagi lalu ditambah dengan sisa. Ya,
Sehingga Rx itu sama dengan X ditambah 2 X minus 2 dikali HX ditambah dengan AX ditambah B ya. Sisanya dimasukkan yaitu AX tambah B. Ini faktor ya, dapatnya dari mana ini? Faktor dari X kuadrat min 4. Nah sekarang apa langkah berikutnya? Nah ini pembuat nolnya adalah min 2. Ya ini pembuat nolnya adalah 2. Nah berarti kita cari R2 dan kita cari R min 2 gitu. Nah, R min 2 kita masukkan ke sini min 2, sorry 2 ya. R2 ya. Kita ini lihat yang ini ya. 2 kurang 2 hasilnya 0. Sehingga keseluruhan ini adalah 0. Jadi 0 ditambah, nah ini kita ganti dengan 2 sehingga jadi 2A ditambah B. Nah, oke. Nah, R2 kita belum tahu ya. Kita tahan dulu yang ini. Di mana dapatnya R2? R2, nah R. Nah, lihat nih fungsi R-nya tadi ya. Ya, oke. Nah, R2 itu sama dengan G2 kali, nah saya tulis di sini. Ya, oke. Eh, R2 sama dengan G2 kali H2, gitu ya. Mana G2? Nah, G2-nya adalah yang ini, yaitu 6. Sedangkan H2 nilainya adalah yang ini, ya, 2. Nah, sehingga ini hasilnya 12. Sehingga R2 ini 12. Nah, selanjutnya ganti X-nya dengan minus 2. Nah, ini kalau X-nya minus 2, maka ini akan jadi 0. Sehingga keseluruhan ini akan jadi 0. Nah, X diganti dengan minus 2 menjadi minus 2A. Tambah B sama dengan, nah ini kita belum tahu ya. Kita cari R dari min 2. R min 2 sama dengan, nah berpatokan sama ini ya. Ganti X dengan min 2, ganti X dengan min 2, ganti X dengan min 2. Sehingga jadinya G min 2 kali H min 2. Gitu ya. G dari min 2 hasilnya adalah yang ini ya. 10. Sedangkan H dari min 2 hasilnya adalah yang ini. 2. Nah, sehingga sama dengan 20. Nah, berarti ini boleh kita tulis 20. Nah, selanjutnya tinggal dieliminasi. Ya, ini habis. Ini jadi 4A. Ya, ini dikurangi 12 kurang 20 jadi min 8. Sehingga dapat A sama dengan min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, maka jawabannya sudah pasti yang D. Karena bentuk min 2X hanya ini aja ya. Nah, baik kita lanjutkan mencari nilai B. Saya pakai persamaan yang pertama. Ya, oke. 2A ditambah B sama dengan 12. A sama dengan min 2. 2 kali min 2 tambah B sama dengan 12. Min 4 ditambah B sama dengan 12. Sehingga B sama dengan 12 ditambah 4. B sama dengan 16. Nah, jadi SX yang kita cari yang berbentuk AX ditambah B sama dengan min 2X ditambah 16 gitu ya. A-nya min 2 sehingga jadi min 2X. B adalah sama dengan 16 sehingga jadinya plus 16. Nah, bentuknya begini ya. Ya, oke. Jadi tepatlah jawabannya adalah yang D. Baik, begitu soal contoh yang keempat. Sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 5. Nah, contoh soal ini mirip dengan contoh soal yang nomor 4 ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas lagi supaya adik-adik makin mengerti. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, suku banyak fx apabila dibagi ini, sisanya ini. Ya, kita tulis ya. Fx dibagi dengan, ya, oke.
Ini mirip dengan contoh sebelumnya, tapi bukan nomor 4-nya ini ya. Mirip dengan nomor 4. Coba nomor berapa nih? Tet. Oke, oh mirip dengan yang ini ya, nomor 3 ya. Nomor 5 ini mirip dengan nomor 3. Oke, kita eksekusi lagi. Jadi kalau fx dibagi dengan x kuadrat tambah 4x ditambah 3, maka sisa sama dengan 2x ditambah 17. Gitu ya, ini ya. Nah, apa arti dari pernyataan ini? X kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita cari pembuat 0. Iya, X ditambah 1, gitu ya. Maka dapatlah X sama dengan min 3, X sama dengan min 1. Nah, ini artinya F dari min 3 sama dengan min 3 dapatnya dari sini ya. Nah, F min 3 masukkan ke rumus sisa. Ya, 2 kali min 3. Jadi min 6 ditambah dengan 17. Nah, ini jadinya 11. Selanjutnya kita cari F dari min 1. Min 1 dapat dari sini ya. Ya, sama dengan kita ganti X-nya dengan min 1. 2 kali min 1, min 2. Lalu tambah 17 sama dengan 15. Nah, jadi pernyataan yang pertama artinya begini. Gitu ya. Nah, berikutnya eh saya tulis di sini aja. Ya, biar tempatnya cukup. Ya. Kalau fx dibagi dengan ini ya, x kuadrat min 4 sisanya ini. X kuadrat min 4 sisa sama dengan 3x dikurang 5. Nah, ini artinya x kuadrat min 4 kita buat 0, x dikurang 2, x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini x-nya 2 dan x yang lain adalah min 2. Nah, artinya F2, 2 dapat dari sini, sama dengan kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 6 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya F dari min 2. Nah, min 2 dapatnya dari sini, sama dengan kita ganti X-nya dengan min 2. Ya, sehingga jadinya min 6 dikurang 5 sama dengan min 11. Nah, jadi arti dari pernyataan yang kedua adalah F2 sama dengan 1 dan F-2 sama dengan min 11. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaannya fx dibagi dengan ini sisanya berapa? Nah, saya tulis di sini aja. Fx dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Maka sisanya dimodelkan dengan ax ditambah b. Nah, sesuai dengan teorema yang saya tuliskan tadi, suatu fungsi bisa dinyatakan dengan pembagi x kuadrat ditambah x min 6 dikali dengan hasil bagi hx, kita nggak tahu berapa hx-nya, ditambah dengan sx gitu ya. Nah, sehingga fungsi fx sama dengan, ini kita faktorkan ya, sehingga faktornya menjadi x ditambah 3 x minus 2 gitu ya. Hx, nah lalu ditambah dengan ax ditambah b. Nah, dalam hal ini kita cari pembuat nolnya yaitu min 3 dan pembuat nol yang lain adalah 2 ya dari sini ya. Nah, berarti yang kita masukkan di sini adalah F2 dan F min 3 gitu. Ya, supaya ini habis begitu ya. Nah, oke, ini kalau dimasukkan 2 nol sehingga keseluruhan ini adalah nol. Nah, berarti nol ditambah, ya, kita ganti X dengan 2, maka didapat 2A ditambah B. Ya, F2 berapa nilainya tadi? Mana F2? Nah, ini dia F2. Ya, ini. Ya, 1. Nah, selanjutnya F dari min 3. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Ini kalau X-nya diganti dengan min 3, maka min 3 tambah 3
sama dengan nol. Nah, nol dikali X min 2 kali HX adalah nol. Nah, gitu. Lalu ini X-nya diganti dengan min 3. A kali min 3 dapatlah min 3A. Tambah B. Nah, F dari min 3 dari sini didapat ya. Yaitu 11. Ya, yang ini. Nah, selanjutnya tinggal dieliminasi aja. Jadi 5A sama dengan, ini habis ya, min 10 sehingga A sama dengan min 10 per 5 sama dengan min 2. Nah, jawabannya sudah pasti yang D. Oke, kita lanjut mencari nilai B. Saya akan gunakan persamaan yang pertama. Ya, adik-adik juga bisa menggunakan persamaan yang kedua. Ya, 2A ditambah B sama dengan 1. 2 kali min 2 ditambah B sama dengan 1. Nah, min 2 dapatnya dari mana? Ya, ingat A-nya tadi berapa? Min 2. Ya, dari sini tadi ya. Oke. Jadi min 4 ditambah B sama dengan 1 sehingga B sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5 gitu ya. Nah sehingga SX-nya yaitu AX ditambah B. Jadinya min 2X, min 2 dapat dari sini, nilai dari A ditambah B. B-nya adalah 5. 5 didapat dari sini. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, baik demikian teorema sisa dengan 5 contoh soal. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik jangan lupa share video ini kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada adik, kepada kakak, sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Ya, jangan lupa tulis komentar adik-adik pada kolom komentar, tekan tombol like. Iya, untuk video yang lainnya silakan adik-adik lihat di playlist Polinom Suku Banyak. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.